Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Masih semangat belajar matematika hari ini ya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bab baru, Nak. Nah, bab baru atau materi baru yaitu mengenai skala dan denah atau dibalik ya, denah dan skala. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi ya mendengar kata denah dan skala ya? Atau ada yang masih asing? Nah, kita coba pelajari ya. Kita mulai ya, Nak ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang membuat denah letak benda. Nah, kita akan membuat denah dari letak suatu benda. Nah, ini ilustrasinya kita baca sama-sama ya, Nak ya. Pernahkah kalian berkunjung ke rumah temanmu hanya berbekal peta dan penunjuk arah atau denah? Nah, mungkin kalau zaman sekarang lewat Google Map ya, Nak ya. Nah, lalu pernahkah kamu mengamati bagian-bagian ruangan di sekolahmu? Nah, misalkan, oh di sini kamar mandi, oh di sini masjid, oh di sini ruang kelas 1, kelas 2 dan seterusnya. Nah, pernah ya kalian mengamati seperti itu ya, Nak ya? Nah, mari kita belajar membuat denah letak benda atau rumah gitu ya. Nah, namun sebelumnya kita akan belajar membaca denah letak suatu benda atau rumah gitu ya. Denah rumah gitu ya, Nak ya. Nah, sekarang ini di bagian ini ya pertama, ini Bu Wida beri nomor 1. Biar sama seperti yang di buku kalian ya, Kak ya. Sebentar Bu Wida. Lihat kalau di buku kalian. Nah, ini ada di halaman 98 ya Kak ya. Nah, untuk materi ini ada di buku paket kalian halaman 98. Nah, kita mulai ya. Nah, berikut disajikan denah sekolah. Nah, ini ya Nak ya, sekolahnya ini sesuai yang di buku paket kalian ya Nak ya, bukan SD Al-Azhar 38 loh ya ini. Nah, ini denah lokasi di sekolah. Nah, contohnya seperti ini ya. Denah itu suatu gambar gitu ya yang mempermudah kita menunjukkan suatu tempat-tempat. Nah, yang ini ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N ya Nak ya. Nah, di sini biasanya denah itu bisa dituliskan langsung. Misalkan bagian A, misalkan ini kamar mandi gitu ya, bisa langsung ditulis. Tetapi untuk meringkas boleh disimbolkan dengan huruf-huruf ataupun nomor-nomor. Gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya, Kak. Bahwa ternyata bukan kamar mandi ya. Ternyata kantin. Nah, jadi gambar seperti ini itu tujuannya gimana? Agar kita dapat lebih mudah melihat letak-letak kelas-kelas gitu ya. Kalau di sekolah biasanya kalian pernah lihat nggak kalau misalkan di sekolah atau di rumah sakit gitu ya, biasanya di depan ditempel denah. Misalkan kamar mandi, lalu misalkan kalau di rumah sakit itu ruang apa gitu ya. Jadi kita bisa melihat denah, lalu kita baru bisa menuju lokasi. Nah, untuk mempermudah kita mencari suatu lokasi ya, Kak ya, gunanya denah ini ya. Nah, di sini ditampilkan huruf-huruf. Nah, di sini gambarnya bolong ya. Ini kemungkinan pintu gerbang masuk sekolah nih. Ini pintu gerbang juga ini kemungkinan ya. Nah, yang pertama A. A itu apa ini? Kantin ternyata. Nah, di sini biasanya denah itu bisa kalau dituliskan dengan simbol-simbol atau lambang huruf atau angka di sini, itu pasti ada keterangannya. Nah, kalau tidak itu bisa juga langsung dituliskan di sini. Misalkan di sini ditulis ya, kantin. Itu juga bisa. Nah, tetapi kelemahannya seperti itu nanti kalau tulisannya agak panjang, keterangannya itu ruang apa agak panjang nanti tidak terlihat gitu ya, kan kecil-kecil. Jadi bisa disajikan seperti ini juga. Nah, misalkan kantin, oh kantin ada di mana nih? Nah, kantin ada di sebelah sini. Oh, di sebelah depan dekat pintu gerbang sini ya. Ternyata kantin di sini.
Nah, jadi kita dengan melihat ini, kalau mau ke kantin, nah langsung kita menuju posisi yang di sini. Yang B adalah, oh di sini adalah ruang koperasi. Nah, lalu coba kalian cari, ruang kelas 1 ada di mana? Nah, saya mau ke ruang kelas 1 nih, ada di mana? Ruang kelas 1 itu disimbolkan dengan huruf H. Oh, di sini. Berarti di sini adalah ruang kelas 1. G adalah ruang kelas berapa? 2. Nah, sekarang N. Loh, N ini apa ya ini di sini tuh? Ruang apa ini N? Apa ini ternyata? Oh iya, ternyata dia ada tempat parkir di sini. Nah, misalkan kalian ingin, saya ingin ke perpus gitu ya, belum hafal ruangannya. Kalian bisa lihat deh, nah ini mau baca-baca buku nih di perpus. Yang sebelah mana ya perpus ya? Nah, kita lihat aja deh nah sekolah. Ternyata perpus ada di huruf apa ini? I. Oh, ternyata perpus ada di sini. Jadi langsung kita bisa menuju ke perpustakaan. Gitu ya Kak ya, paham ya? Nah, gambar seperti ini adalah contoh gambar denah. Nah, khususnya gambar ini adalah denah sekolah. Nah, bisa kita lanjutkan ya Kak ya. Nah, sekarang kita amati lagi denah ruang di dalam rumah. Nah, kita amati lagi denah ruang di dalam rumah. Nah, sekarang amati gambar ini ya. Itu di buku kalian juga ada di halaman 99. Ya. Nah, berdasarkan denah tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, kita jawab bareng-bareng aja ya, Nak ya. Di sini perintahnya di buku kerjamu. Nah, itu tidak usah. Kita jawab langsung sekarang ya, Kak ya. Nah, ini adalah suatu denah ruangan di dalam rumah. Nah, di sini ada taman, teras, garasi. Nah, seperti Bu Ida bilang tadi ya. Jadi, dalam denah itu boleh dituliskan keterangannya langsung, itu ruang apa gitu ya contohnya, atau boleh disimbolkan dengan huruf-huruf. Nah, kalau tadi dengan huruf ya A, B, C, D ya. Nah, sekarang dituliskan langsung ini ruangannya apa gitu, namanya ruang apa gitu dituliskan langsung. Gini juga boleh. Nah, yang perlu kalian perhatikan juga nak, biasanya ada tanda seperti ini ya. Nah, ada panah U. Nah, yang lebih lazim atau umum digunakan dalam suatu denah itu adalah arah utara. Nah, jadi ketika ada tanda panah anak U gini ya, ini berlambangkan kalau atasnya ini adalah utara. Gitu ya, Kak ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaannya ini ya. Ini sudah ada denah rumah nih. Siapa yang denah rumahnya mirip seperti ini? Nah, sekarang kita jawab nih nomor 1. Di dekat ruang apakah kamar tidur utama? Nah, kamar tidur utama di dekat ruang apa? Nah, kita tinggal lihat denah kamar tidur utama di sini toh. Nah, berarti jawabnya apa? Nah, kamar tidur utama ada di dekat ruang TV dan ada di dekat ruang kamar tidur anak dan juga di dekat taman. Nah, kalau ditanyakan ruang apakah yang apa di dekat ruang apa gitu ya kan bisa ya, bisa di dekat ruang TV, bisa di dekat ruang kamar tidur anak atau di dekat taman. Nah, walaupun pintunya di sini ya, gambar pintunya di sini. Gitu ya Kak ya, cara membaca denah ini. Nah, sekarang yang pertanyaan kedua. Di sebelah ruang apakah letak dapur? Dapur di sebelah mana nih? Kita cari dapur di mana? Oh, dapur di sini. Nah, jadi dapur letaknya di sebelah kamar mandi dan di sebelah ruang makan. Nah, bisa juga ini disebut di sebelah ruang TV juga bisa ya. Kan dia bersebelahan. Jadi bisa ternyata dapur di sebelah kamar mandi dan di sebelah ruang makan dan juga di sebelah ruang TV. Nah, ini akan mempermudah kita apalagi kita belum tahu, kita belum hafal letak-letak dalam suatu ruangan ya, Kak ya. Nah, nanti akan lebih mudah kita menghafalkan ruangan melalui denah ini. Nah, sekarang di manakah letak ruang TV? Nah, ruang TV berada di mana nih? Nah, di sini. Nah, kalau minta ditunjukkan ya di sini gitu ya. Tetapi kalau suruh menuliskan jawabannya berarti di manakah letak ruang TV? Yaitu berada di sebelah ruang tamu. Atau berada di sebelah kamar tidur utama. Gitu juga boleh. Bisa dipahami ya Kak ya?
Lalu di manakah letak kamar tidur anak? Nah, letak kamar tidur anak ada di sebelah kamar mandi atau di sebelah kamar tidur utama. Atau jika kita melihat gambar ini ya, denah rumah ini, terasnya kan di sini ya Kak ya. Ada teras, taman, garasi, itu biasanya dia di depan rumah. Berarti boleh juga dijawab, di manakah letak kamar tidur anak? Nah, boleh dijawab di belakang kamar tidur utama. Gitu juga boleh. Karena menunjukkan ini ya, depan dan sana belakang. Atau misalkan kalian menggunakan arah utara, selatan, barat, dan timur juga boleh. Nah, karena di sini bukan soal pilihan ganda ya, jadi kalian bebas menjawabnya. Misalkan, di manakah letak kamar tidur anak? Oh, dia ada di sebelah utara kamar tidur utama. Atau lawannya utara apa? Selatan. Oh, dia ada di sebelah ini. Kok dia sih? Kamar tidur anak ada di sebelah selatan kamar mandi. Nah, gitu juga boleh. Gitu ya, Nak ya. Nah, jadi karena tidak ditentukan dia arah utara, selatan atau di sebelah kanan kiri gitu juga boleh sebenarnya. Tetapi kalau kanan kiri kan tergantung kita hadap mana ya, Kak ya. Jadi sebenarnya lebih akurat itu menggunakan arah ini, utara, selatan, barat, timur. Gitu ya, Kak ya. Berarti yang tadi juga sama ya. Di manakah letak ruang TV? Nah, itu bisa dikatakan di sebelah barat ruang tamu atau di sebelah timur kamar tidur utama, gitu boleh. Nah, ini tandanya sana utara, berarti yang sebelah sini adalah barat, sini adalah selatan, dan sini adalah timur. Gitu ya Kak ya. Nah, sekarang terakhir, adakah garasi di rumah itu? Di mana letaknya? Dicari nih denahnya. Garasi ada tidak? Nah, di sini nih, ada. Adakah garasi di rumah itu? Ada. Ada satu garasi. Di manakah letaknya? Di mana nih letaknya? Nah kita menggunakan arah ya. Di sini ada perpustakaan. Berarti oh ternyata dia di sebelah selatan perpustakaan. Nah, atau boleh juga di samping teras atau di sebelah timur teras. Gitu juga boleh. Gitu ya, Nak ya, cara membaca denah. Nah, jadi dengan denah ini kita bisa mengetahui tempat-tempat tanpa datang langsung ke tempat itu. Gitu ya, kita langsung bisa menuju ke suatu tempat yang ingin kita tuju. Paham ya sampai sini ya, Nak ya? Nah, sekarang kita lanjutkan nih. Setelah kita bisa membaca denah, nah sekarang kita akan menggambar letak benda atau rumah. Nah, ini kita akan menggambarkan letak benda atau rumah. Nah, di buku kalian itu ada di halaman 99 ya, Kak ya. Nah, kamu tentu sudah paham, sudah dapat membaca denah ya tadi ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat atau menggambar denah rumah atau letak rumah. Nah, kalau tadi kita membaca denah, sekarang kita akan menggambar denah. Perhatikan keterangan berikut ya. Nanti dari keterangan ini kita akan menggambarkan denahnya. Nah, kita baca dulu. Rumah Dodi terletak di sebelah utara Jalan Apel. Diingat-ingat ya, ada Jalan Apel, rumah Dodi ada di sebelah utara. Nah, berarti boleh kita gambarkan jalannya dulu nanti ya. Nah, menghadap ke selatan. Sudah komplit ya keterangannya. Lalu dua rumah di sebelah barat Dodi adalah toko alat tulis. Rumah Dito terletak di sebelah selatan Jalan Apel menghadap ke utara di depan toko alat tulis. Yang keterangan terakhir yaitu di sebelah rumah Dito ada sebuah lapangan. Nah, apabila rumah Dodi dan Dito kita gambarkan dalam sebuah denah, hasilnya akan tampak seperti ini. Jadi gambarnya kalian nggak bisa gambar apa dulu gitu ya, maksudnya nggak bisa langsung jadi seperti ini ya. Pertama-tama kalian gambar jalannya dulu. Nah, yang paling mudah kalian gambarkan jalan apel. Lalu rumah Dodi terletak di sebelah utara. Nah, jangan lupa kalian tuliskan arahnya seperti ini ya. Boleh hanya seperti tadi, garis panah, lalu simbol U atau utara itu boleh. Atau kalian gambarkan lengkap seperti ini juga boleh. Nah, jangan lupa ya, ini penting ya penunjuk arah ya. Karena ini untuk
menambah informasi lebih lengkap lagi. Dia di sebelah utara, barat, atau mananya. Gitu ya Kak ya. Nah, setelah kita gambar jalannya, tadi rumah Dodi terletak di sebelah utara jalan apel. Boleh kita gambarkan di sini dulu rumah Dodi ya, di utara jalan. Habis itu rumahnya menghadap ke selatan. Nah, menghadap ke sini, menghadap ke jalan. Nah, sini rumah Dodi sudah ketahuan nih rumahnya, sudah tergambarkan. Nah, sekarang dua rumah di sebelah barat Dodi, berarti setelah gambar rumah Dodi, gambarnya barat ya, arah barat di sini ya. Nah, berarti bukan di sini gambarnya dua rumah, tetapi di baratnya. Karena kita sudah menetapkan arahnya ini ya. Nah, biasanya dan memang yang digunakan gitu ya, itu utara itu biasanya selalu atas, gitu ya. Ingat arah utara itu di atas. Nah, biar sebenarnya kalau cuman kita buat denah gitu ya, denah buat kita sendiri nggak masalah sih, nggak di atas, tetapi pada umumnya gitu ya, itu di atas dan memang lebih lazim digunakan gitu ya, utara di sebelah atas. Nah, tadi dua rumah kita lanjutkan ya. Dua rumah berada di barat rumah Dodi nih. Kita gambarkan rumahnya. Entah itu rumah siapa ya, nggak usah dikasih nama. Kita gambarkan dua rumah di sini. Nah, lalu dua rumah di sebelah barat rumah Dodi adalah toko alat tulis. Oh, ternyata ini ya. Dua rumah di sebelah barat rumah Dodi adalah toko alat tulis. Nah, rumah Dodi tadi sebelah mana sini ya? Benar ya Kak ya keterangannya ya. Nah, dua rumah Dodi di sebelah barat dua rumah di sebelah barat rumah Dodi adalah toko alat tulis. Nah, sebenarnya toko alat tulisnya di sini ya Kak ya. Nah, coba kita ini dulu. Kita lanjutkan keterangannya. Rumah Dito terletak di selatan Jalan Apel menghadap ke utara di depan toko alat tulis ini. Di depan toko alat tulis ya, berarti di sini. Lalu di sebelah rumah Dito ada sebuah lapangan. Nah, lapangannya di sini. Apabila digambarkan dalam suatu denah hasilnya adalah tampak seperti ini. Nah, ini tadi tuh agak ini ya Kak ya, di buku itu agak rancu nih. Sebentar, rumah Dodi terletak di sebelah utara menghadapkan nih. Dua rumah di sebelah barat rumah Dodi adalah toko alat tulis. Nah, sebenarnya ini bukan dua rumah ini kalau seperti ini gambarnya. Tetapi apa? Nah, rumah ya, rumah yang berjarak dua rumah dari rumah Dodi itu adalah toko alat tulis. Gitu ya Kak ya. Nah, jadi lompat gitu ya, lompat ini setelah ada dua rumah. Jadi setelah dua rumah di sebelah, nah ini bisa kalian tambahin ya di sini keterangannya ya. Apa tadi? Setelah dua rumah di sebelah barat rumah Dodi adalah toko alat tulis. Jadi di sini tambah ya. Setelah dua rumah di sebelah barat rumah Dodi adalah toko alat tulis. Jadi di sini rumahnya tidak diketahui itu rumah atau toko gitu ya Kak ya. Nah, bisa ya kalian menggambarkan denahnya ya. Nah, lalu selanjutnya, menentukan ini di halaman 100 ya Kak ya di buku kalian. Menentukan letak benda atau tempat pada denah atau peta. Jadi menentukan letak benda atau tempat pada denah atau peta. Nah, setelah ini kalau nanti kita bisa lihat di peta ya ini ya, nanti ada contoh peta. Nah, setelah belajar membaca denah ruang, kamu akan belajar menentukan posisi atau letak suatu tempat dari suatu peta. Nah, perhatikan peta Pulau Bali di sini, Nak. Nah, di dalam atlas biasanya ya, itu buku Atlas itu akan muncul seperti ini. Nah, jadi ada kotak-kotak ya, itu nanti adalah suatu skala. Nah, nanti kita setelah ini baru pelajari skala. Kita perhatikan petanya ini dulu ya. Ini peta Pulau Bali. Seperti ini ya Kak ya, peta Pulau Bali. Nah, di sini ada daerah-daerah yang ditunjukkan. Nah, walaupun sebenarnya daerahnya lebih banyak lagi ya, nggak dituliskan di sini. Nah, itu kita akan menentukan letak pada denah atau pada peta ini. Letaknya di titik apa? Gitu ya. Nah, dari peta di samping dapat ditentukan letak suatu kota sebagai berikut. Nah, di sini dituliskan nomor ke sini ya, menurun di sini. Kalau menurun di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan mendatar ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.
Nah, kalau kita ingin menentukan suatu letak pada suatu peta ini, nah contohnya yang pertama adalah posisi kota Denpasar ada di mana? Posisi kota Denpasar. Kita cari Denpasar ada di sini. Nah, ada di sini. Oh, berarti letak posisi Denpasar ada di huruf G6. Nah, di sini 6. Oh, ada di kotakan sini. Kotak G6. Nah, berarti boleh kita tuliskan posisi kota Denpasar adalah G6. Nah, sekarang kalau posisi kota Gianyar, coba. Posisi kota Gianyar, nah posisinya itu yang titiknya ini ya Kak ya. Ini hanya keterangannya, jadi keterangannya itu tidak pas pada letaknya, tetapi pas letaknya itu menggunakan titik biasanya ya. Nah, di sini kota Gianyar, di sini. Berarti letaknya kota Gianyar yaitu H5. Nah, koordinatnya ya. Kalau kalian sudah belajar ini ya Kak ya. Koordinat sudah belum ya? Nanti akan kita belajar ya. Nah, ini letaknya ada di H5. Gitu ya, Nak ya. Bisa dipelajari ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang coba kamu tuliskan. Nah, ini kita awangan aja ya, nggak perlu kamu tuliskan. Kalian bisa menyimak sambil mencatat ya. Bisa kalian tulis di buku tulis kalian atau di buku paket kalian. Nah, sekarang kalau Gilimanuk di mana, Kak? Di sini. Ayo, ini posisinya apa ini? Posisi kota Gilimanuk yaitu tepat sekali A2. Nah, penulisannya seperti ini ya, dalam tanda kurung A,2. Nah, lalu Singaraja ada di mana nih? Singaraja ada di sini. Ternyata dia posisinya ada di F1. Nah, lalu Amlapura? Amlapura ada di mana? Ada di mana yo? Di sini. Kita runtut ke atas ada di J4. Nah, selanjutnya Sanur ada di G6. Lalu terakhir Jembrana. Jembrana ada di C4. Gitu ya. Jadi cara menentukan letak benda atau tempat gitu ya pada suatu denah atau peta yaitu seperti itu. Dilambangkan seperti ini. Bisa dipahami ya Kak ya? Nah, sekarang kita lanjutkan materinya ini. Kamu pasti pernah melihat atlas. Pada atlas, posisi tempat itu ditandai dengan garis lintang dan garis bujur. Jadi garis lintang itu adalah garis yang melintang atau yang mendatar gitu ya, mendatar tetapi dia lengkung gitu, melintang gitu ya. Lalu kalau membujur dia yang seperti vertikal gini ya, naik turun itu membujur. Nah, dalam atlas nanti akan tertera seperti ini biasanya kalau atlas ya Kak ya. Nah, ada, ini apa ini? 5 derajat BT. BT itu apa? Nah, BT itu bujur timur gitu ya, bujur timur. Nah, ini bujur ya, garis bujur yang seperti ini. Nah, misalkan LS itu lintang selatan, garis yang melintang. Jadi garis-garis dalam atlas itu ada bujur timur, ada bujur barat, ada lintang selatan dan lintang utara. Gitu ya. Jadi kalau bujur ada bujur timur, bujur barat, lintang ada lintang utara, lintang selatan. Nah, ini Pulau Penyu ini letaknya menurut skala ya, di atlas gitu ya kok menurut skala. Menurut buku di buku atlas, nah itu posisinya seperti ini Kak. Nah posisinya seperti ini. Nah kita akan menentukan sekarang, kita akan menentukan letak kota itu berada di mana. Nah contohnya ini di bawah Kak ya. Letak kota baru. Kota baru mana nih kota baru? Oh ada di sini kota baru. Dia letaknya di mana nih? Bujur timurnya ada di antara 30 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur timur. Nah, ternyata ada di sini ya. Nah, letak kota baru ada nih bujur timurnya, lalu lintang selatannya ada di antara kota baru tadi ya, ada di antara 5 derajat lintang selatan sampai 6 derajat lintang selatan. Dituliskan seperti ini. Nah, penulisan seperti ini disingkat menjadi ini ya. Kita tetap menggunakan koma seperti tadi ya. Kalau tadi misalkan apa tadi? A,1 dalam kurung ya. Kalau di sini bukan, kita bedanya nggak menggunakan A atau angka 1, tetapi menggunakan derajat gini ya, bujur timur dan lintang selatan ini.
Berarti yang atas tadi, kalau tadi dilambangkan A gitu ya, kalau di sini 30 derajat BT sampai 35 derajat BT. Koma, yang sebelah sini 5. Nah, lalu yang sebelah sini tadi 5. Sini ya, 5 sampai 6 derajat LS. Gitu ya Kak ya, ditulis seperti ini. Nah, sekarang contoh selanjutnya. Nah, di mana letak kota Permai? Kota Permai ada di mana? Oh, ternyata di sini. Oh, ternyata dia pas ya, Kak ya. Pas titik di sini. Nah, berarti letak kota Permai yaitu pas di 15 derajat BT, koma, berapa ini? 6 derajat LS. Seperti ini. Nah, karena dia pas di tengah-tengahnya. Beda dengan yang tadi ya. Tadi kota baru kan di sini ya. Letaknya di sini. Jadi dia antara garis ini 30 BT sampai 35 derajat BT. Gitu ya, ada di tengah-tengahnya, jadi pakai antara seperti ini. Lalu dia LS-nya, oh di sini berarti dia di antara 5 dan 6, dituliskan seperti ini. Tetapi kalau dia pas di garis ini, berarti BT-nya dia pas di garis ini. Enggak di sini atau enggak di sini ya, jadi seperti ini. Lalu lintangnya, garis lintangnya dia pas di garis ini. Enggak di sini atau enggak di sini gitu ya, pas. Jadi langsung seperti ini. Bisa dipahami ya Kak ya? Nah, sekarang sudah selesai materi kita hari ini. Tinggal kalian kerjakan latihannya ya Kak ya. Nah, latihannya ini ada 4 nomor. Nah, silahkan kalian kerjakan ya. Boleh kalian print, lalu kalian kerjakan di sini juga boleh. Nah, lalu atau kalian tulis di buku catatan kalian ya. Nanti kalian foto hasil pekerjaan kalian dikirim ke Pintro. Nah, latihannya ini Kak. Gambarlah denah bentuk rumahmu dan amatilah. Oh, jadi kalau gambar di sini nggak muat ya Kak ya. Berarti kalian tuliskan di buku catatan kalian lalu difoto ya. Gambarlah denah bentuk rumahmu dan amatilah. Nah, jadi ini setiap anak jawabannya berbeda-beda ya nak ya. Kalian gambar denah bentuk rumahmu seperti kotak-kotak yang tadi. Bisa kalian lihat lagi ya nanti ya materi yang tadi. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Berapa banyak ruangan dalam rumahmu? Nah, ini jadi kalian buat denahnya sendiri. Lalu kalian jawab sendiri sesuai dengan denah yang kalian buat. Nah, berapakah banyak ruangan dalam rumahmu? Nah, lalu apakah yang letaknya paling dekat dengan ruang tamu? Ruang apa nanti yang paling dekat dengan ruang tamu? Nah, beda-beda ya. Ini jawaban masing-masing anak ya, nak ya. Ya bisa sama, bisa beda. Nah, lalu di manakah letak kamarmu? Di mana? Nah, lalu misalkan di sebelah kiri apa? Atau di sebelah, kok kiri maaf. Di sebelah timur apa? Di sebelah barat apa gitu misalkan ya. Nah, lalu ada berapa kamar di rumahmu? Nah, itu bisa kalian lihat dari denah yang kamu buat. Nah, ini nomor 1 sampai 3 ini berdasarkan denah yang kamu buat sendiri ya, Kak ya. Denah rumahmu ya. Nah, lalu yang nomor 4, tuliskan posisi atau letak tempat berikut pada peta Pulau Penyu. Jadi pada peta Pulau Penyu ini ya, kalian melanjutkan dari sini petanya. Nah, kalian jawab letaknya seperti tadi, bujur timur sama lintang selatan tadi berapa ya? Berapa koma berapa itu ya dikurung tadi ya. Ada Kota Indah, Kota Tanjung, Kota Lama, Kota Kembang, dan Kota Lais. Jadi untuk nomor 1 sampai 3, kamu buat gambar sendiri dan ini kamu jawab ya. Lalu nomor 4 berdasarkan peta Pulau Penyu tadi. Itu ya Kak ya. Nah, mudah-mudahan materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik ya Kak ya. Nah, alhamdulillah pertemuan kali ini sudah selesai. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih. Tetap semangat ya nak ya. Tetap semangat belajar. Jika nanti kalian ada kesulitan, silahkan tanya langsung WA ke Bu Wida. Oke? Nah, Bu Wida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.